Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Huriel Finisa dengan NIM 2402102047175. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah peningkatan keterampilan berbahasa Indonesia Prodi PGSD FKIP Universitas Negeri Jember yang diberikan dosen pengampu Dr. Parto MPD. Dan sekarang saya akan membagikan materi seputar keterampilan berbahasa. Baik, apa sih keterampilan berbahasa itu? Keterampilan berbahasa adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa dalam berbagai konteks komunikasi. Nah, kalian tahu kan jika materi yang akan saya sampaikan saat ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, terutama saat kita berkomunikasi. Keterampilan berbahasa dibagi menjadi 4 aspek utama. Aspek pertama adalah menyimak. Menyimak adalah kemampuan memahami informasi yang disampaikan secara lisan. Contohnya, saat dosen sedang menjelaskan suatu materi di depan kelas, kita harus menyimaknya dengan sungguh-sungguh sehingga kita dapat memahami maksud dari materi yang beliau sampaikan. Aspek yang kedua adalah aspek berbicara. Kemampuan mengungkapkan perasaan dan ide secara lisan dengan jelas dan efektif. Contohnya, saat sesi diskusi dan dosen memberikan kesempatan kita mengeluarkan pendapat, utarakanlah menggunakan bahasa yang sopan dan mudah dimengerti. Yang ketiga adalah membaca, kemampuan memahami dan menginterpretasi teks tulisan. Dan yang terakhir adalah aspek menulis, kemampuan menyampaikan gagasan, informasi dan pesan secara tertulis dengan baik. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana sih hubungan antara komunikasi, bahasa, dan keterampilan? Hubungan antara komunikasi, bahasa, dan keterampilan sangatlah erat dan saling terkait. Karena ketiganya merupakan elemen penting dalam interaksi manusia dan pengembangannya. Baik, saya akan memberikan penjelasan tentang ketiganya. Untuk komunikasi sendiri adalah proses menyampaikan pesan atau informasi antara individu atau kelompok. Dalam konteks ini, komunikasi mencakup berbagai bentuk seperti verbal atau berbicara dan mendengarkan, nonverbal atau bahasa tubuh, ekspresi wajah, serta tulisan. Komunikasi efektif memerlukan pemahaman dan penggunaan bahasa yang baik serta keterampilan interpersonal. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa adalah alat utama yang digunakan dalam komunikasi. Bahasa memberikan struktur dan simbol yang memungkinkan individu untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, serta idenya. Yang terakhir adalah keterampilan atau keterampilan komunikasi adalah keterampilan yang dikembangkan seseorang untuk berinteraksi secara efektif. Ini termasuk ke dalam keterampilan berbicara, mendengarkan, menulis, membaca, serta keterampilan dalam memahami dan menafsirkan bahasa tubuh atau syarat-syarat nonverbal. Baik, untuk materi yang terakhir adalah saya akan menjelaskan faktor kebahasaan dan non-kebahasaan. Yang pertama adalah faktor kebahasaan, yaitu kosakata, kata yang tepat dan relevan untuk tempat yang dibicarakan sangat penting agar tersampaikan dengan jelas. Yang kedua, tata bahasa. Penggunaan struktur kalimat yang benar memudahkan audien untuk memahaminya. Selanjutnya adalah peralatan. Yang terakhir adalah perafalan atau artikulasi. Perafalan yang jelas dan artikulasi yang baik memastikan kata-kata terkandung jelas. Selanjutnya adalah informasi dan nada. Selanjutnya adalah intonasi dan nada bicara. Variasi nada dan intonasi membantu menekankan peran-peran penting dan menjaga minat audiens. Yang kedua adalah faktor non-kebahasaan. Yang pertama adalah bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerak tubuh, dan kontak mata. Yang kedua adalah faktor non-kebahasaan. Yang pertama adalah bahasa tubuh, yaitu ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan kontak mata yang memperkuat pesan verbal dan menciptakan kepercayaan. Selanjutnya adalah gestur dan sikap. Sikap yang ramah dan gestur yang mendukung membuat pembaca lebih
menyenangkan. Ini adalah konsistensi. Kepercayaan dari pembaca yang percaya diri lebih mampu menarik peminat audiens. Yang terakhir adalah lingkungan komunikasi. Faktor internal seperti biok suara, kebisingan, dan kenyamanan lingkungan dapat mempengaruhi spektivitas pembaca. Baik, demikian dari materi yang sudah saya jelaskan. Semoga kalian yang menonton video ini paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.